Tapi Khalid Khalid gitu ya. ya. Dan Khalid. Khalid. Makanya aku lebih concern di junglernya sebenarnya. Ya. Ya tapi kayak Khalid kita sudah mention tadi ya bersama dengan Jusin, Wah. Khalid ini oke banget juga. Dan kuat banget nih Chusin Khalid Om. Ya Jusin Khalid pokoknya kontrol rivernya enak. Iya, udah Both. kombinasi. Oke, tapi bisa dibalas pakai Yves nih. Combo slow lagi, menang juga dari match up-nya untuk Chusin dan Yves. Yap. Mau Yves atau Chetien? Ah, Ya. Cetian tuh sebelnya memang karena Fury of the Phoenix-nya lama banget cooldown-nya ya. Iya. Tapi kalau dicepetin dikit jadi broken dia. Iya sih. Kayak Granger ya. Oke, Granger hero eksekutor ya. Untuk Super Toy dan menuju ke arah bending phase yang kedua. Ya, ini ada kemungkinan nggak hero-hero mid dihilangin Om? Hero mid ya ada pasti. Iya Dari untuk kick, Gig Fan. untuk kick lah. Oh, untuk kick ya. Kick yang bakal nge-ban gitu hero-hero mid. Harusnya ada. Bisa banget sih. Maksa Rincia mungkin pakai hero-hero seperti Valentina. Iya. Ya. Atau bisa tutupin hero-nya Super Dan. Leo dulu ya. Uranus kah? Boleh Uranus Terisla ya. Uranus Teris ya hero badan buat Super Dan-nya juga. Jadi persempit opsinya. Tapi Yves itu dia. Gak mau ada combo Yves. Waduh. Nih support system hadir semua nih. Rame ya. Iya. Oke, tapi untuk jungle-nya juga udah lumayan tipis nih opsinya ya. Sebenarnya kalau untuk main Kara tank jungle ini atau fighter jungle ya masih ada Guinevere gak sih Om? Buat teman-teman dari Geekfan? Ya, kayak harusnya di ban sih Gwyn-nya. Tapi Gwyn-nya kalau ban Gwyn juga. itu over magic, jadi bukan terlalu gimana. Kalau RRQ mau ngelepas Gwyn pun it's okay. Kalau aku bisa bilang. Oke. Karena over magic ya dia. Makanya tadi aku bilang tadi, partner yang paling cocok. Ketika kita sudah dapetin Harit, itu physical antara Suyo atau Leo. Nah, Itu paling doable banget tuh, jadi kombonya enak. I will choose my own path. Arlot, Arlot ya. Kalaupun nantinya misalkan ya, Gwyn-nya tetap dipakai ya nggak ada combo sama Arlotnya juga nggak sih? iya bener. Tapi ya itu tadi sih, masih dengan kalau aku sih ngelihatnya concernnya karena satu radi bakal nutup nanti. Oke, berarti untuk Gifem mungkin kalau main Kara tank jungle bisa Fredrin, Baxia. Oh bahkan aku suka Hayabusa kalau mereka mau. Wah, tapi kalau Assassin ya Hayabusa masih jarang ya kita lihat. Jarang ya. banget, tapi ada kan. Udah. Tapi Assassin, Yisun Shin, Sabar, Nolan. sabar tuh. Sabar, Nolan, ada. tenang. Sabar, tenang, Sabar. relax. Sabar, tenang, relax. Relax. Mimisan habis itu. Si Teteh jualan ini nggak? Infinix. Apa? Si Teteh. Ada Infinix nggak Teh? Ada. Ada ya. Oke, pick keempat dari RRQ Hoshi. Mereka mau buka mid lane-nya dulu kah Om? Boleh kalau mau buka mid ya. Waduh, danger grass lagi ya. Apa kira-kira? Cetien. Cetian ya? Iya, Paling safe ya? Cetien atau Valen. Oke. Ya bisa ngedash lah minimal. Ya kan kita ketemunya juga dengan Chusin. Kalau Ini- nggak punya dash itu berat, hidup berat. Oke, Valentina. Udah jadi pilihan juga atau ya EXP-nya dulu kah? Karena ternyata Uranus Terisla juga open nih. Kalau mau diambil. Ya Uranus oke lah. Tebel lagi ya, badan lagi ya. Bener. Tapi Sora. Oke Sora, no Uranus ya. Ya. Oke, sementara untuk dua pick terakhir dari Geekfam. Berarti kiri kanannya nih ya, EXP dan juga jungle-nya. Jungle tank kalau ketemu Sora juga lumayan susah nih, ada Susah ya. ada high loss juga Om. Bener. Kalau mau tank paling siapa? Fredrin ya. Physical, Fredrin. physical. Tuh ya Baxia. Magic. Magic lah. Iya, magic. Jangan, physical, cari yang physical. Oke. Mau Yisun sih, Tapi kalau mau hujan magic boleh sekalian aja udah. tanggung ya. Nanggung ya. Gak apa-apa sih. Main Gwyn. Pukul turret juga masih bisa kan buat Iya. Harit kan. Oke, tapi ini dia untuk jawaban dua pick terakhir. Dan langsung menuju ke arah Fredrin. Dan Yep. juga Valentinanya diambil. Tuh dia. Tuh, banyak yang nanya kenapa gak ada Gwyn. Nah, itu tadi. Over magic ya, over magic nanti. Ya, Berarti ini Valentinanya akan main di EXP lane. EXP lane. EXP lane. Buset rame itu 3 magic lane, kenceng-kenceng tuh semua tuh. Di match up sama Sora ya. Ya, meskipun ya Valentina di sini adalah Valentina dengan item-item yang goib nanti. Defensif. Defensif, first item biasanya Oracle. Oracle, Brute Force. Brute Force. habis itu Item-item tuh. goib. Goib tuh itemnya tuh. Jadi kalian jangan bingung, kok tebel Valentina gak langsung tumbang gitu. Iya. Karena itemnya defensif plus ada HP bonus. Ini belum genap 1 hari ya, udah 24 jam kayak dari kemarin udah lah ya.
Kemarin mereka di match yang kedua ya, Rarki kalau nggak salah ya. Iya. Di Danger Grass juga Valiant. map ya. Wow. Iya kan? Betul. Dan bisa dibilang kemarin mereka teracak-acak di situ, tapi hari ini di penentuannya mereka ada di map ini lagi, Om. Iya. Let's see ya gimana ya. Karena mereka akhirnya menggunakan Valir juga. Ini berarti untuk early-nya sangat mengandalkan Suyo, which is akan nanggung kalau dibawa ke late game, kalau gak dapat stack Skypierce banyak. Ranger-nya ini butuh banget untuk farming, atau minimal Fury plus langsung ke Skypierce ya, atau Skypierce first pun oke lah. Oke. Tapi ini pick Valirnya juga jadi cukup menjawab ya untuk hero-hero melee dari Geekfam. Bener, yang melee-nya paling yang kena cuma Freddy dengan Khalid ya. Iya. Yang tiganya ini menurutku bakal bebas banget sih, jadi si Rinsha harus hati-hati juga, memang punya Vengeance Flame nih, Purify gratis. Tapi kalau dia sampai dilompatin bareng-bareng juga bakal bahaya buat Rins. Oke. Oke. Entah akan menjadi 2-0 secara langsung untuk Geek atau satu sama terlebih dahulu. Akan seperti apa jawabannya? Mari kita saksikan bersama-sama, jadi langsung saja Epel Arena, mana suaranya? Alright. Tenang, relax. Oke, tapi ya Overthinking dikit boleh. deg-degan nggak apa-apa. Iya, udah overthinking dikit lagi ya. Kan udah Iya. over. Oke, tapi wow. Oke. Ada serangan tadi seperti ya dari Balai dan juga Aboy. Oke. Sama-sama low HP ya untuk kedua belah roamernya. Tapi ya cukup aman untuk tidak tertrigger dari flickernya Baloy. Sementara untuk revitalize-nya masih aman. Untuk ke-trigger sama Idok juga. Harusnya nggak terlalu jadi masalah. Ya. Baloy pun lagi nunggu ya level 2 biar punya Quick Yep. Vanguard. Ada serangan balasan yang dilakukan begitu baik RRQ. Yes, dan itu dia. Sebuah damage yang bisa disumbangkan oleh Super Ken juga. Dan akhirnya ngebuat Aboy tumbang. Early yang bagus lagi. Wow, ditambah- early yang baik. Yep. Ini bukan early yang baik ya, sangat baik sekali. Udah unggul leading 2 juga, bahkan berhasil untuk matanya tadi. Sebuah usaha pengambilan creeps tadi masuk ke dalam jungle milik Geek. Basic Common Emblem untuk Valentina, bermain sebagai HP lane sekarang, ada FOB juga bersama dengan Brave Smite. Dan ada 3 cooldown ya, ada 3 Inspired yang dipakai. Yap. Ditambah lagi ternyata untuk Super Ken-nya ya dia udah punya penetration dari awal ya dengan Assassin Emblem yang dibawakan. Yep. Oke. Dan ya banyak festival ya di sini lihatnya ya. Festival. Yep. Tenacity cuma dipegang dengan Hylos nih buat Idok juga dan Revitalize dia. Alright. Untuk objektif turtle yang pertama sudah akan keluar juga Superda. Wah. Belum level 4 ya. Iya, Marcelnya udah punya kopi ke arah ultinya Superdan juga nih. Iya. Wow, oke. Mau kemana Sejauh nih? ini kayaknya belum bisa dideketin juga ya. Dan Nazara bermain dengan tank jungle harus hati-hati juga. Jangan sampai setup mereka di awal ini patah di tangan RQ Hoshi. Oke. Dan Aboy mengatuskan Super dan sepertinya langsung saja memberikan sebuah inisiasi. Baloskinya masih berhasil selamat tapi pada berbeda. Marcel menjadi korban dari keganasan RQ. Sementara sekarang Baloski menjadi satu makanan tambahan walaupun turtle menghilang. Yap, turtle yang hilang tapi itu tidak menjadi sebuah keuntungan untuk Geekfam RRQ. Mereka berhasil untuk bisa membayar turtle tersebut dengan hal-hal yang begitu mahal. Apalagi tadi guntingan dari Super Ken untuk langsung targeting menuju ke arah Marcel. Ya, meskipun yang jadi tadi adalah adu retri juga ya. Iya. Tapi ya, Turtle masih sempat dipegang oleh Geek kali ini. Dan Geeknya, mereka cukup patah sebenarnya. Karena kalau aku ngelihatnya ini Nazara dengan Fredrin lumayan sulit buat bisa bergerak di game sekarang. Agak berat ya. Ada Superdan, ada Rinsnya juga yang bisa burst fireball. Dan lihat damage dari Super Ken ini udah gak main-main. Baloyski babak belur banget. Ya, belum level 4 ya. Iya. Akhirnya baru menginjak level 4 nih, baru punya Raging Sandstorm. Oke. Tapi belum ada gerakan lagi nih yang coba untuk dilakukan oleh keduanya. Sementara RRQ lagi mencoba untuk memaintain keunggulan mereka untuk sekarang, Om Awa. Yap. Sabar lagi nih buat RRQ, mereka sudah leading yang bisa dibilang jauh ya untuk di awal-awal seperti ini. 2000 Buset. difference. Itu ya Glorious Pathway langsung dikeluarkan pula Idok. Coba untuk bisa mengejar tadi sepertinya. Oke. Dan kayaknya kalau untuk kondisi seperti ini, kemungkinan untuk menuju ke arah Skypierce juga sangat memungkinkan ya untuk Aboy. 1v1. Superdan masih cukup aman, tapi ada Nazara. Enggak ya, enggak ada gerakan lebih lanjut lagi juga. Damage-nya Yep. juga masih minim. Sakit banget. Tuh. Marcel. Ada pergerakan yang sudah dilakukan tapi masih belum maksimal. Hanya ini ya, bertukar aja ya. Buset. Nazara. 1v1 situation, ada Marcel yang mendekat di area belakang.
Ya, Buset ini dan- Nazara berani banget Om. Ya, tapi Nazara oke loh. Menurutku di sini Nazara dia bisa on par levelnya juga itu udah bagus banget. Ketemu dengan Suya kan yang memang punya mobilitas lebih dibandingkan dengan Fredrin, tapi levelnya bahkan sedikit unggul tadi. Waktu ketemu. Yap. Dan Baloy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri ada Dead Sonata dan juga Rhapsody tadi yang dikombinasikan sekarang Kenzie gagal mendapatkan Yap, dan gol crabnya. wah ini turtle-nya bakal coba untuk di kontes pastinya karena Super Ken lagi mengintip dari arah kejauhan. Iya, dan ada migrasi pemain sepertinya ya dari atas menuju ke arah dari turtle-nya. Glorious Parway udah langsung dibukakan pula, sementara sekarang Idok menjadi orang terdepan. Dan sahabat Bob udah langsung dibukakan, turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Nazara. Baloy ada quick send gun, sementara sekarang coba lihat Marcella mendapatkan 1 poin kill. Dan di tempat yang lain ada 1 poin kill tambahan. Yap, Cair ini macuan. cair dan retribution dari Nazara 2 kali berarti. Boleh-boleh. Boleh-boleh loh. Yap. Kayak berhasil ya tadi dia nge-snatch dapetin bahkan timnya juga dipegang tadi oleh Geek Farm juga. Mengintip sedikit dari itemnya jelasnya. Skypierce akan dibeli oleh Super Toys setelah Fury Hammer. Dan kita tidak melihat ya adanya Skypierce di tangan dari Super Ken karena memang itu langsung didelegasikan nih menuju ke Super Toy. Ya, Jadi biar gak ada lebih dari 1 Skypierce ya. kalau di kompetisi begitu. Betul. Kalau yang di luar sana bebas. Iya. Kadang 3 Skypierce, 3 Skypierce Om. Kalau bisa 4 atau 5 ya. Semua ya. Oke, tapi ternyata untuk 1.500 gold yang tadi dipegang sama Rarki Hoshi. Tinggal satu momentum teamfight di area turtle yang kedua. Ini direnggut semuanya sama Geek Fam. Ya langsung ditarik ya ini. Bahaya banget Super Toy. Oke. Ini bisa ditahan juga. Dan melihat bagaimana Idok ini seharusnya posisi dia bakal bahaya banget ya. Karena kan kita tahu Revitalize, gak ada flicker Buset. juga. Coba lihat Marcelnya bekerja Marcel. sudah Marcel. Hampir saja solo kill. Wah takut banget loh itu ditempelin. Lah. Kayak begitu. Kepentok. Gak apa-apa. Betul. Aman aja. Emang tembok-tembok GoPay ini memang luar biasa kokoh. Bener. Kokoh. bener. Gak bisa hancur ya. Kokoh. Gak bisa hancur. Nggak bisa hancur, Wah, mau iya. ditubruk juga kemarin juga gak masalah itu. Ya, tapi yang masalah tadi tuh purple buff-nya hilang. Diambil dengan Nazara. Ya, Jadi ya Super Ken-nya akan lebih timpang lagi dulu nih. Levelnya mungkin agak kesendat juga. dan udah mulai turun ya tensinya juga nih. Karena untuk Geek Fam. Wait, Wah, ini cek Super, rumput dulu. Super Toy udah punya Skypeir. Harusnya udah bisa diajak untuk team fight juga nih. Buat cari point kill. Cuman ya kayaknya minim sisi untuk bisa ngelock siapa nih dari Geek Fam-nya Om. Untuk Iya. RRQ. Yang mau di lock sebenarnya ya lumayan susah ya karena Abai punya Crimson Beacon untuk kabur. Mungkin ambil depan. Di Nazara memang kelihatan tebel tapi itu kalau difokus bisa langsung tumbang. Cuman Oke. butuh banyak source skill banget. Benar, dan juga instant lock-nya nggak ada ya. Iya itu dia. Jadi PR utama ya. Mungkin law and order dari Idok sih. Yang menjadi standar untuk lock satu hero. Yap, hey, ada pergerakan. Sudah kembali. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Nazara. Sementara sekarang coba lihat masih berhasil selamat. Dan mereka tetap mendapatkan keuntungan. Geek, masih mau lebih kah? Maju lagi loh. Ya dia coba untuk memberikan pressure pastinya ya. Tapi karena kalau kita ngelihat untuk Marcel yang ditarget tadi oleh teman dari RRQ. Selamat. Selamat karena dia punya Shadow Strike juga kan buat Iya. kabur. Bisa ada dash-nya ya. Iya. Ada double dash-nya. Oke, anti-kuras untuk Nazara. Baloy akan memberikan informasi untuk rekan-rekan yang lain. Dan kita melihat Kenzie juga cukup ini ya. Tidak terlalu banyak gangguan untuk Kenzie di game sekarang. Sama lah dengan Super Toy juga. Ya. Dan sebelumnya kalau udah ada Lah, touring berdua itu. Valentina ngopi ke arah Sora, ya dia punya escape ability kayak lebih banyak gitu loh. Flickernya kadang bisa dipakai buat maju, double dash-nya buat mundur. Buat mundur, Atau benar. kebalikan. Atau ya kalau mau kaburnya bisa lebih jauh juga ya. Heeh, Jatuhnya kan. iya benar. Oke. Hey, Eh, Baloy masih sanggup untuk bisa mempertahankan dari area bawah. Yap. Masih belum mau dikomit ya pastinya juga ya. Karena secara damage deal dan juga rotasi yang bisa dilakukan sama Geek Fam juga lumayan cepat harusnya. ya. Bahkan dari Geek sendiri nih. Wah, Aboynya sudah punya Skypeir ya sekarang. ini dia Shadow Striker-nya. Sudah terlihat ya Om ya. Ya, jadi ini Idok pun harusnya ya wajib berhati-hati banget nih. Jangan sampai kena efek slow dan sampai gagal hitung kan. Kurang satu kotak itu sudah bahaya banget. Bisa nge-trigger Skypierce aktif. Ya apalagi bisa chain kill banget kan. Oke bakal coba untuk dipegang. Oke, apa yang akan terjadi?
Nah sekarang Aboy sudah memiliki Sky Pierce. Mereka berusaha untuk bisa menghantarkan damage zaman Poda langsung terjadi amanah tersebut. Kenji ada di bagian belakang dengan Sigoro Vision udah langsung dikeluarkan bakal Chrono Desya. Berhasil mendapatkan ke arah Ido, bakal double kill 20 stack udah dimiliki oleh Aboy. Ya, battle Sky Pierce ya. Super Toy-nya juga tadi ngantongin 10 stack Lethality. 10 stack. Yes, cuman tadi ada sumbangan damage dari Kenziski yang lebih besar juga. Dan akhirnya dieksekusi oleh Aboy, Om. Oh ya, itu dia ya. Kegunaan dari Skype. Waduh sakit banget. Zaman Oh. Bor. Kenzinski. Shut down. Wah, itu Marcelnya juga mulia sekali ya. Dia TB-in turretnya tadi untuk Kenziski bisa masuk, Om. Yap, sangat bisa masuk sekali juga. Masih ada Marcel di depan. Oke. Marcel. Dan sekarang coba lihat Lord menjadi milik dari Geek. Ya, ini Terus- perfect ya. Ini perfect turtle dapat Lord. Wah, objektifnya komplit. Turretnya bahkan dari Geek belum ada yang hancur, Pak. Yap, dan ini rapi banget juga sih untuk gignya. Kelihatan bagaimana setiap team fight yang mereka pegang juga tadi kayak clear aja. Gak ada yang bisa langsung pick. Oke. Sementara sekarang Aboy. Dengan Crimson Beacon tadi yang sudah terlihat pula. Oh, konsil. Oke, ini konsil arahnya kemana nih? Oh. Oke, terkapung! Ada zaman bola udah di-pop up! Berhasilkah mereka mendapatkan langsung ke arah 2 player? Karena untuk sekarang coba lihat ada buat bebas situasi antara Nazar dan juga Supercat. Tapi Supercat lebih memilih untuk bisa pergi dari area tersebut. Aboy mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah 1 player. Masih berhasil kabur lagi Superdan. Di tempat yang lain, Kenzi melihat dari kejauhan. Ada Supercat yang tepat berada di depannya. Ya, ini juga dari RRQ mereka coba untuk mempertahankan outer middle turret. Masih aman, masih terjaga, nggak mau angle dari Geek Fam lebih luas lagi dan lore-nya pun harusnya masih bisa ditahan. Yap, sebuah guntingan yang bisa dibilang gagal tadi ya untuk Gigio. Tapi mereka mencoba untuk bisa jauh lebih unggul juga. Sementara untuk Lord akhirnya bisa di-defense dengan cukup mudah oleh RQ Hoshi. Rins ada Ice Queen di sana. Ini seharusnya cukup membantu sih untuk Ice Queen yang dipegang oleh Rins ya. Yap, bakal memberikan efek slow-slownya juga terutama untuk Nazara ya. Dan Baloiski yang dari tadi menjadi targeting terus-menerus. Tapi Holy Crystal untuk Kenziski juga udah selesai nih, Om. Waduh, ada ranking Sandstrom. Dan mereka mencoba untuk bisa mengejar dan menyerang dari belakang. Sepertinya berhasil didapatkan. Namun sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Di beberapa area dengan sangat cepat Kenzinski yang masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Dengan satu Cyclovision dan juga Chrono Days yang masih belum terlihat. Cyclovision kembali masih berada kejauhan dari Kenzinski. Dan itu di zaman Forza udah langsung dikeluarkan pula. Dan mencoba kita mengerikan. Namun sekarang Superdan harus mundur bersama. Tapi sakit banget. Damage yang dihasilkan. The triple kill. Wah, dan itu ada pengejaran yang dilakukan oleh Supercat menuju ke arah Marcel. Yep. Marcelnya selamat dan Nazara tadi efek tahunnya connect 2. Iya. Itu berhasil ya. Memang nggak bisa kejar karena ada zaman force. Dia injak zaman force tadi Super Ken-nya. Yep. Jadi ada slow dari movement speed dia. Waduh. Kenzi. Kenzi, sabar, relax, tenang, santai ya. Ya, karena cover langsung masuk dari belakangnya. Konsil dari Baloy. Iya. Ready untuk menyelamatkan Kenzi. Deg-degan loh. Kenzi yang Davin sayang deg-degan. Berbahaya itu gerakan-gerakan berbahaya. Dan sekarang udah punya Divine Glaive lagi. Wah, Makin jahat lagi pastinya damage output yang disumbangkan oleh Kenziski yang belum tersentuh sama sekali. bener. Ini banyak banget target dari RRQ yang memang harus tepat ya. Iya. Mau kemana dulu nih? Mau ke Aboy atau mau ke Kenzi? Bahkan secara Nazara bisa pegang juga kan bagian depan. Akan sangat-sangat merepotkan sekali. Dan ya seperti yang kita mention juga tadi, item dari Marcel sendiri, Oracle Antivirus. Tebel nih Valentinanya. Ya, bukan brute sembarang- force ya. Bukan sembarang Valentina ya. Langsung anti-kiras ya dia. Antikiras dia. Bukan brute force duluan, biasanya kan ada brute force. Ya, buat movement ya. Ya. Ada tambahan attack juga, tapi Buset. Masih main maju. Apa yang akan terjadi? Hehe. Lordnya berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Ido membawa rekan-rekannya di bagian belakang. Mereka mencoba untuk bisa memberikan serangan balas ataupun serangan bisa mereka bangun. Marcelnya berhasil langsung ditundukkan. Sementara sekarang Ido Aboy, pun harus Aboy, menghilang. Aboy. Namun di tempat yang berbeda Aboy. Sendirian maju tapi membuka ruang untuk rekannya. Coba lihat Kenzinski mulai menggila. Kenzinski mendapatkan triple kill ke Maniac. Dan sekarang Superdan menjadi cepilan untuk Kenzinski. Yami. Dan wipe out lah sudah. Terwipe out sudah. Maniac dari Kenziski. Dan ini akan menjadi penutupan dan RRQ Hoshi. Kesempatan mereka. Wow. Dan inilah akhir dari perjuangan RRQ di season 17. Karena minggu yang berdarah
sudah mengambil korban yang pertama. Dan itu adalah RRQC, and congratulations Geek atas kemenangan 2-0. Bukan sekedar title, The King Slayer. Geek Fam, 2-0 yang mereka dapatkan menutup seadanya harapan RRQC untuk menuju ke babak playoff. Mau tidak mau, Geek membuat RRQC harus fokus next season. Iya, jelasnya banyak yang harus dibentuk kembali ya dari RQ Hoshi. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya perjalanan mereka juga cukup mirip dengan Geek, di mana Geek mereka berhasil untuk menemukan kepingan puzzle mereka. Masuknya Marcel di sini membuat terlihat dari Geeknya sangat-sangat kuat sekali. Yap, dan heads up RRQ Hoshi, you already did your best. Tapi mungkin season ini bukan rezeki untuk kalian. Kasih tepuk tangan untuk RRQ Hoshi. Masih ada match yang harus mereka lalui, but congratulations once again Geek Fam, The King Slayer. Bukan cuma sekedar sematan nama, tapi mereka buktikan itu juga. Ya, itu dia. King Slayer. Bangkit dari begitu banyaknya keraguan-raguan yang kita lihat juga mereka jalani dari awal season. Tapi semakin jalan untuk season 17, Geek Fam, mereka semakin memperlihatkan bagaimana kekuatan mereka yang sesungguhnya. Yap, ternyata pergantian jungle bukan jadi masalah untuk mereka. Yep. Justru melihat lebih tajam kalau eksekusi demi eksekusinya juga. Yep, Kenziski juga, dan Marcel. Marcel oke banget. Nazara 2 rookie yang luar biasa Om. Ya, tapi bisa bilang kayak mungkin kudos untuk Nazara ya. Ya. Karena berhasil untuk menjawab cuma bisa Harley. Oke. Di 2 match yang terakhir, tidak hanya Harley yang dipergunakan dengan Nazara. Yap. Banyak sekali hero-hero yang terbuka juga dan semuanya pastinya dengan kalkulasi backup yang cepat dari rekan-rekan yang lain. Dan juga ini upaya momentum dari RRQ yang memang paksa untuk team fight setelah mereka kehilangan Thor. Yep. Dan akhirnya jadi wipe out. Yep. Sebuah glorious pathway yang langsung dibuka ya. Memang tim fight-nya terpecah. Cuma nggak ada pegangin Kenzie. Sekali lagi Kenzie di game ini terlalu bebas. Leluasa banget ya. Kenzie bebas banget. Terlalu bebas. Damage-nya udah gak ketahan itu. Yep. Momennya 2 kali loh itu kan sebenarnya dia kan. Cuma yang pertama kan tergila ya. Ya, yang kedua baru Maniac ya. Eksekutor ya. Eksekutor gila-gilaan dan untuk sekarang kita akan mendengar interview ya. Bareng dengan Geek Fam yang akan langsung dipandu oleh 2 host kita. Siapakah itu? Ini dia. Kemenangan yang begitu manis untuk Geek Fam. Congratulations Geek Fam 2-0 hari ini di match kali ini melawan RRQ. Mungkin kita mau ngobrol dulu sama Loiski ya. Ya, apa itu? Apa rasanya sekarang? Yang pasti senang, tapi buat gue juga kayak kasihan kan lihat RQ-nya. Soalnya gue juga pernah di posisi mereka 2 kali, jadi ya semangat lah buat mereka. Mungkin ada pesan dari Baloiski untuk RRQ dan khususnya mungkin untuk Kingdom juga. Buat RQ sebenarnya kalian tuh kuat, cuman ya mungkin masih ke bawah sama kekalahannya, apalagi kemarin gak lolos playoff. Jadi coba move on aja dan gue percaya kalian tuh masih bisa bangkit. Luar biasa sekali dan tentunya dengan kemenangan ini Geek Fam memperbesar persentase kalian untuk menuju ke babak playoff. 69% untuk kalian bisa maju ke babak playoff. Mungkin dari Marcel, bagaimana ini melihatnya untuk langkah-langkah selanjutnya kamu memenangkan di match ini? Silakan Marcel. Apa? 69% sekarang change menuju playoff. Bagaimana perasaan dan mungkin strategi yang akan dilanjutkan berikutnya nih Marcel? Senang banget sih, cuman berharap banget bisa lolos playoff season ini. Berharap banget ya. Jadi memang sudah menuju presentase-presentase yang lebih tinggi lagi nih Kak Eterna. Kira-kira udah menyiapkan apa sih Marcel untuk kedepannya, untuk match-match selanjutnya? Nggak ada strategi khusus sih, main aja. Main aja, berarti fokus ke gameplay sendiri gitu? Ya betul. Oke. Marcel, tapi tadi kamu salah satu yang momen yang kita highlight kamu stole possession-nya Super Dan ini momen yang luar biasa sekali. Kita akan coba melihat momen yang dilakukan Marcel juga nih mungkin yang ada di layar boleh ditampilkan. Ini momen-momen Marcel menggila ya.
Apalagi di game yang pertama sangat di-highlight oleh caster-caster juga. Inilah momennya. Marcel, apa yang kamu rasakan di momen ini? Apa yang terlintas di otak kamu ketika play ini terjadi? Kaget aja tadi dash depan jadi aku sikat aja. Oke, jadi kamu lihat opportunity ya? Ya, Bukan call dari teman-teman yang lain, itu Bukan. beneran insting ya jatuhnya ya? bukan. Oke. Ini menarik sekali dan juga tapi tadi dari Superdan sendiri ada solo kill ke Marcel ya, betul? Betul, apa yang terjadi itu What happened? di game yang pertama ya? Iya benar, ke solo kill. Karena jago sih dan pakai glue-nya. Oke, gara-gara jago Alisa main glue-nya. Itu memang salah satu momen yang kita highlight juga. Tapi kalau menurut Marcel sendiri nih, kita kan melihat RRQ ya. Mungkin kita gak cuma nanya ke Marcel tapi ke Nazara nih. Karena Alisa penasaran juga di season kali ini sebenarnya RRQ mungkin kita lihat tidak lebih baik dari season lalu. Karena ternyata di week ke-7 saja RRQ sudah tampaknya tidak akan melanjutkan langkahnya ke babak playoff. Kamu melihatnya permainan RRQ di season kali ini seperti apa nih Nazara? Mungkin benar kata Aboy aja sih, mereka kayak belum move on aja. Belum Oke. move on aja, Berarti mentality ya? mentality. Soalnya kita juga pernah ngobrol sama Kibo, dia mengatakan hal yang sama. Betul. Berarti tetap semangat untuk teman-teman RRQ untuk kedepannya. Tapi Nazara, kamu juga ke highlight hari ini. Kenapa tuh? Coba kita lihat, ada klip juga harusnya nih ya untuk Nazara. Kita akan melihat bersama-sama. Ini dia. Nazara, kamu ditarget Super Toy tapi akhirnya kamu bisa membuat outplay. Setelah sebelumnya kamu sempat ke outplay sama Super Toy tapi sepertinya kamu berhasil untuk balas dendam. Marcel, kok Marcel lagi? Nazara, terngiang-ngiang Marcel. Nazara, apa yang terjadi di momen ini? Mungkin gara-gara aku kebanyakan nonton Suyo Jamis Pangkas kali. Jabes Pangkas, apa itu? Ya ada player PH. Oh, player PH. Mungkin next season mungkin aku ganti nama jadi Nazara Pangkas. Nazara Pangkas. Tapi Nazara, mungkin banyak orang di luar sana tuh mungkin sedikit mengkritik. Apalagi terakhir kamu menggunakan Fanny. Terus ada yang mengatakan Nazara cuman bisa Harley. Tapi Bisa kamu Harley. membuktikan hari ini. Mungkin kemarin aku baru belajar Fanny mungkin ya. Oh, baru belajar. Ya, baru belajar Terus Fanny. Suyonya kenapa jago banget? Hawk. Karena enggak sih, hoki doang. Hoki doang. Tapi perasaan kamu untuk outplay Super Toy tadi di game yang pertama itu seperti apa sih? Itu kan kita melihat gamenya cukup panjang juga ya. Dan kamu bisa outplay Super Toy. Deg-degan juga sebenarnya tadi main Suyo. Oh deg-degan juga ya? deg-degan juga. Kayak heart rate-nya lumayan tinggi juga ya. Kayaknya sampai ternyata. 200. Betul. Ngomong apa dia? Baloy? Kita kan lagi kayak susah banget kan. Dia nggak mau kalah. Dia mau buktiin sama streamer-streamer yang bacotin dia katanya. Ya ampun. Ya, dia tuh pada tempel. Katanya, makanya kita tuh tahan banget base-nya tadi. Oh gitu. Iya. Berarti semangat, berarti streamer juga penyemangat Ya, ya? kalau gue bisa beli 7 item buat tahan itu, gue tahan demi dia. Lucu banget. Tapi luar biasa. Congratulations Nazara. Pembuktian yang luar biasa dari Nazara. Mungkin kita juga pengen tanya-tanya nih ke Aboy. Oh, Aboy. Aboy, menarik kamu melihat tadi di game 1 tadi cukup sulit untuk outplay RRQ. Apa seperti apa dari kamu? Match adu blunder kita tadi. Match adu blunder? Iya, adu Kenapa? blunder. Kenapa seperti itu? Overhype. Overhype. Hype, Kak, Di karena- game yang pertama. Ya, overhype. Apa yang terjadi, kenapa bisa membuat overhype? Karena rame aja nonton kali. Oh, karena rame. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang datang ke MPL Arena. Tapi jadi overhype, berarti resetnya tuh gimana caranya? Gak apa-apa, kita kontrol diri kita aja di late game ya. Kontrol diri kita di late game. Tapi ya soalnya kita lihat dari game yang pertama ya Alisa ya. Kelihatannya kayaknya Geekfam kesusahan gitu lawan RRQ. Apa yang membuat switch yang tiba-tiba Geekfam bisa mengambil kendali lagi? Karena dia mainnya nothing tulus semua sih. Jadi ya kita lumayan kesusahan. Nothing Oke. tulus. Jadi memang oke, ini menarik sekali tapi 2-0 sepertinya membuktikan bahwa Geekfam juga berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi tadi kita meng-highlight juga nih, kita kembali lagi ke Marcel ya sepertinya. Marcel, tadi first Valentina EXP untuk meng-counter Super Dani.
Kenapa pilihan kamu jatuh kepada Valen? Apa? Kenapa kamu memilih hero tersebut untuk akhirnya outplay kepada Superdan nih? Pick Valen. Iya, Karena counter Sora sih. counter Sora. Ya, counter hero Sora. Makanya aku pick Valen. Dan itu pilihan yang cukup tepat ya karena sepertinya dipilih oleh Marcel sendiri. Kamu yang pilih apa coach yang pilih tadi? Coach Baloyski. Aku, Kamu yang milih. Berarti emang lebih enak main Valentina lawan Sora. betul. Lebih jago atau lebih bagus Valentina atau Sora? Lebih bagus Lebih bagus Valentinanya? Betul. Alasannya kenapa sih? Mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman yang lagi nonton. Karena Valen di laning kuat banget. Valentina di laning kuat banget. Tapi kalau kita tadi udah tanya-tanya sama Marcel juga, kita penasaran sama Kenziski. Iya, dari tadi diem-diem baik nih. Kenziski, aman jantung? Aman, aman. Aman. Kenziski, tadi ada momen shutdown Suyonya Super Ken ya sepertinya ya. Ini boleh ceritakan nih momen-momen ini apakah ada highlightnya juga mungkin? Ya ada sih. Tadi Kenziski, Nah. apalagi game kedua, main Harriet-nya satset banget tuh. Itu dia tadi, makanya nih kita bakal lihat highlightnya. Nah ini Kenziski, momen kamu men-shutdown Suyonya Ken. Wow, wow, wow. Nah. Dan kamu berhasil maniak loh ya, ini Kenziski. Gak cuma maniak loh. Oh, Iya oke itu. Tadi triple Oke. kill, abis itu maniak. Jadi itu double. dia. Iya oke doang itu. Masa hoki doang sih? Digendong Marcel. Masa digendong Marcel? Ya. Emang Marcel suruh kamu harus targeting ke sini, dash ke sini. Itu Ya, suruhan aku Marcel. aku suruh Marcel pegangin Enggak, semuanya. itu disuruh Nazara. Mau menang dia. Balik lagi ke Nazara lagi ya. Ya. Ternyata semuanya menyuruh untuk saling membantu ya Kak, karena untuk menang gitu. Tapi Kenziski, tadi melihat gameplay kita dan kamu tahu juga ini menjadi salah satu pintu atau kunci terakhir RRQ. Karena akhirnya dia akan bisa melanjutkan nafasnya ke minggu depan atau minggu ini. Kamu perasaannya seperti apa dan mungkin ada yang mau disampaikan nih buat RRQ? Buat RRQ semangat aja. Semoga season depan bisa lebih baik aja. Semoga season depan bisa lebih baik. Ya. Dan harapan kamu bisa melanjutkan ke babak playoff membawa GFM ke Ya. Velodrome. Semoga kita playoff juga. Amin. Langsung diteriakin tuh sama Geek Fam Unity. Mana GFM Unity suaranya boleh dong? Wow, luar biasa sekali dan tadi kita sudah melihat ya gameplay yang begitu menakjubkan. 2-0 sudah didapatkan oleh GFM Unity. Kalau begitu silahkan reset kembali dan persiapkan untuk match selanjutnya. Dan Tapi- selanjutnya Ada surprise nih kayaknya ya. ada surprise Kak Terna. Benar-benar. Tapi sebelum surprise-nya keluar, karena kayaknya belum siap, masih malu surprise-nya ya. Masih malu, karena Masih masih malu. dipersiapkan karena ini begitu sukses ya dari GFM sendiri dan kayak sudah siap nih untuk surprise-nya. So, this is it. Wow, Oke. klasemen sudah menunjukkan adanya warna merah di pucuk bawah klasemen nih Kak Terna. Iya, warna merah pertama. Warna merah untuk pertama. season ini di hari ini. Kita udah bilang kan dari awal kalau misalkan hari ini itu match yang cukup menarik, pressure-nya juga sangat tinggi karena sayangnya RRQ dengan kemenangan Geek Fam 2-0 ini tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka untuk ke playoff. Betul. Mungkin Ab- ada yang... dari Baloyski mungkin ya. Hmm, Karena kan kamu udah beberapa kali season ya. Season 11, 12, 13, 16. Ah, Tangan RRQ atau future-nya RRQ ada di tangan kamu. Mungkin kamu ada tanggapan untuk hari ini? nggak ada sih, semangat aja buat mereka. Maupun gak lolos, masih panjang. MPL-nya sampai 100 kali masih bisa. Oke. Tapi Boloy tadi sebelum kita match, Alisa, kita tadi ngobrol. Oke. Katanya Boloyski mau ngirim martabak. Jadi berarti. Kalau apa tuh? mereka doyan nggak? Kalau doyan boleh lah. Nggak Tuh bercanda. dapat martabak ya dari Dapat. Boloy ya. Dapat martabak dong tentunya dengan kemenangan ini pastinya kita tahu mau ada tim yang berhenti langkahnya. Dan tapi dari Baloy, kalau melihat game ini kayaknya teammates kamu nih udah berjuang begitu keras. Jadi nanti yang bakal dapat pijitan gratis dari kamu Nazara apa Marcel nih? Nazara aja deh. Nazara aja, kenapa Iya. Nazara aja? Gak tahu, pengen aja karena tadi dia benar-benar gak mau kalah. Oh jadi Nazara yang deserve pijitannya Baloy ya? Iya.
Oke, menarik sekali Kak Terna. Kita Sangat, tunggu sangat. nanti tentunya hasil-hasil menarik lainnya dari Geek Fam Unity. And of course congratulations sekali lagi ya. Makasih Kak. Masih. Terus berjuang ya tentunya Amin. untuk match-match selanjutnya. Dan Geek Fam Unity, sambutlah your King Slayer, Geek Fam! Wow, hasilnya tadi kita sudah saksikan ya di match pertama di hari terakhir ini. Begitu panas, begitu alot, namun itulah hasil yang memang sudah kita dapatkan. Satu merah dalam klasemen kita, Kak Aterna. Sayangnya begitu ya, sayangnya begitu. Tapi teman-teman Superfans jangan kemana-mana karena kita masih mau ada hadiah buat kalian untuk tanda terima kasih kepada kalian udah mendukung MPL ID season yang ke-17 sampai week yang ke-7. Betul sekali karena kita akan masuk ke dalam segmen bagi-bagi GoPay. Wow, sudah tampil di sini Kak Aterna. Gimana nih caranya untuk mendapatkan BBG kali ini nih Kak? Dan caranya itu super simple ya. Dan aku yakin teman-teman yang di rumah itu pasti udah hafal sih gimana caranya. Pokoknya kalian siapkan device kalian, oke. Kalian download apps GoPay, kalian buka kamera untuk scan QR dan sebentar lagi akan ditampilkan di sebelah Alisa ini akan ada QR yang kalian bisa scan. Betul, jadi pastikan kalian buka dalam aplikasi kalian dan masuk ke dalam menu scan barcode. Dan sepertinya di sini sudah para siap ya, para Udah. superfans ya. Superfans sudah siap untuk BBG? Siap tuh katanya. Langsung saja kalau begitu Kak Aterna. Oke, kita countdown 3, 2, 1. BBG! Harus cepet-cepetan ini Alisa. Cepet-cepetan, betul. Karena kuotanya terbatas setiap harinya. Tapi kalian bisa mendapatkan saldo GoPay gratis pastinya dengan menonton MPL. Dan jujur ketika aku berusaha di rumah, itu aku selalu gak kebagian. susah banget kan? Bener, pada cepet banget gitu tangan-tangannya. Betul sekali dan tentunya chances untuk dapatnya lebih besar ketika kalian berada di MPL Arena langsung. Betul. Kayaknya udah banyak tuh super fans yang dapat ya. Kita lihat ya, saldonya begitu beragam nih Kak Eterna. Semoga nanti ditampilin juga ya mereka dapetnya berapa karena Eterna juga penasaran, nggak pernah kedapetan nih Eterna. Betul, tuh udah kelihatan tuh. Oh, udah pada dapet ya? Udah pada dapet tuh, ada yang dapat 10.000, ada yang dapat 15.000. Wow, lumayan sekali Lumayan ya. banget ya. Tapi teman-teman jangan lupa kalau misalkan setiap kali ada match, kalian tuh harus jeli ngelihat matchnya, ngelihat Kenapa gamenya. tuh? Karena apalagi kan tadi ada sempat ada Perfect Turtle tadi Geek Fam kan di game yang kedua. Betul. Itu ada bagi-bagi hadiah juga, additional. Oh ada additional. Ada. Katanya ada 10k gold difference juga yang dibagikan Kak Eterna. Betul, pokoknya banyak banget hadiah gratis yang kalian bisa dapatkan. Kalian check out Instagramnya juga, social media profilnya MPL ID supaya tidak ketinggalan. Betul sekali karena pantau terus sosmednya karena kalian bisa dapetin Perfect Turtle, dapat 10k gold difference dan juga bisa dapetin 5.000 diamond yang dibagikan. Pokoknya banyak banget deh. Banyak sekali kejutan yang menarik yang dibagikan jadi jangan lupa ya untuk selalu tonton MPL dan pastinya download GoPay dong Kak Eterna. Dan sekiranya job kita udah selesai untuk Betul. match hari ini. Jadi kita mungkin penasaran dan mungkin para viewers juga penasaran. Tadi apa sih yang terjadi? Kok RRQ bisa kalah? Betul, kalau begitu langsung aja kita melihat analisa dari para caster. So, caster silakan take it over. Terima kasih Double A. Eterna Alicia. Kalau triple udah ada ya? Kalau Kan gue mau ikutan juga, Aul. Wah. Gak diajak. exit di sebelah sana. Masih. Lanjut, Mas, lanjut. hari ini nawarin exit aja gitu loh. Oke, tapi dari kemarin kan banyak yang bertanya, Bang ini gimana timnya bisa Iya, lolos ya? Bang. Akhirnya kalau udah ada blok merah gitu, Iya, itu berarti udah. sudah secara resmi Udah secara resmi tidak lolos guys. tidak. Padahal tadi yang gue tawarin exit dulu loh. Ya. Tapi malah yang RRQ menjadi Nggak. tim yang pertama exit Karena kan- dari regular season karena tidak lolos playoff. Betul, tapi kan tetap ini adalah
liga ya. Jadi 4 match yang mereka harus hadapi. Iya, tetap main. Tetap main. Tetap main. sisanya. Harus Walaupun- profesional. Enggak, karena ada netizen banyak yang bertanya. Iya. Kalau udah kalah Gallows Club ngapain? Ya masih main bang, masih ada matchnya. Gue kemarin ditanya gitu soalnya, gue bingung menjelaskannya gimana. Iya. Masih main. Oke. Masih. Oke, tapi ini momen terakhir juga ya kayak Lord didapetin sama Geek Fam, tapi ternyata ada upaya teamfight yang coba untuk dicari sama Rarkyo. Nah ya, Yep. lumayan memaksakan sih tadi ya, bisa dibilang Sangat untuk yang maksa terakhir itu itu. Karena begitu dibuka dari Glorious Pathway-nya, Lordnya juga langsung di-secure nih. Keambil dengan Geek-nya dan ada teamfight yang terjadi terpisah juga. Dan ini Marcel lagi nih. Ya ini Marcel ya. Ada Iya. Marcel, karena Marcel bener ya. Aloy, ajak 3 yang lain tuh. Aboy, Nazara, Kenzi, nih. Ya, Itu memar semua itu badan. Marcel nggak hero, nggak player, OP ya. Iya nih ya. Marcel ya dengan Valentina yang dipakai oleh Marcel juga seperti yang kita bilang tadi. Valentinanya pasti akan menjadi badan ya di depan. Sangat merepotkan, sangat mengganggu. Ada Oracle, terus juga ada Antiquiras untuk second item. Dan third itemnya dia punya Brute Force Breastplate tadi. Dan sebenarnya kalau ngelihat di game ini juga selain Marcel, peran Kenziski juga bagus banget ya Om. Betul. Di awal ya kita melihat Kenzie ini hanya sebagai support damage dealer. Ah, Karena yang menjadi finisher di awal-awal tadi itu adalah Aboy dengan stack Skypierce dia. yap. Ya, tapi begitu punya item kayak Divine Glaive ada, Holy Crystal punya, Feather juga punya dengan Starlium. Wah itu udah enak banget tadi untuk si Kenzie. Ini dikepung massal Iya. dari berbagai lini. Ya, ini sebenarnya kerugian untuk Geek ya. Karena mereka tumbang 2 kan tadi di sana masih bisa dikontrol juga. Tapi untuk yang di sini enggak sih. Langsung ditabrak, Aboynya dapetin intisari yang paling penting sih untuk di bagian belakang. Support Toy yang tumbang. Ya. Flicker ya, bahkan thread Iya. nyawa kayaknya nggak kenapa-napa. Dan di sini juga nih, Super Cat ngejar Marcel. Iya, jalan kaki ya. Iya, udah gongsilang gang Trackwell. Nggak Nah, bisa. kena tahu 2 orang. Nah, dapat Balik triple. lagi Marcel. Wow banget tadi damage-nya masuk. Ya, sulit. Ini sebuah upaya juga yang cukup cepat di backupin bahkan ya dengan Baloy langsung muncul juga dengan konsil dia. Nah ini dia. Sebuah upaya untuk memperebutkan Lord yang terlalu all in dilakukan oleh Aoki Hoshi. Ya. Ya mereka paksa diva juga ya. Nah ya. Memang Marcelnya tumbang ya, tapi Marcel berhasil ngedelay 4 orang yang lain. Ya. Dan ini damage dari Kenziski udah wow. Dan langsung mania kan di sini juga ya. Jadi wipe out dan akhirnya one straight push sudah. Nah ya. Itu dia sebuah upaya terakhir tadi ya sebenarnya ada di area dari Lord juga. Straight push, end the game, dan kita melihat Geek Fam pegang dengan kondisi 2-0 kemenangan bagi mereka. Dan wow, di awalnya sebenarnya dari Nazaranya juga dia bisa head to head dengan Super Cat itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Iya, kayak early-nya kan tadi RRQ Hoshi leading kan. Yap. Cuman ternyata secara level, Mhm. Nazarannya catch up banget. Bahkan secara head to head untuk tank jungle dan juga fighter jungle kan pattern farmingnya lumayan beda kan. Pasti Iya. movementnya lebih lambat lah. Lebih berat yang tank ya. Lebih ya, Kecuali Baxia. Baxia. Ya kecuali Baxia itu pengecualian tuh. Ya. Kalau Fredrin biasanya lebih pelan juga. Dan jangan lupa nih bahwa untuk pengambilan dari Turtle pun tadi Nazaran sangat bagus sekali di Turtle yang kedua ya. Retrinya ya. Tempat untuk nge-snatch. Nah kalian lihat itu itemnya si Marcel ya. Dengan Valentina dia. Oracle first item. Terus juga tambah tadi Antiquiras dan juga Brute Force Breastplate. Dari Kenzie-nya full item selesai. Membuat dia sangat menyala sekali. Untuk mengejar pemain-pemain yang memang cukup tipis di bagian belakang. Aduh, damage-nya pantas kayak begitu Kenzi. Full item soalnya. Full Kenzie. item sustain iya lagi punya Iya. concentrate kan. Tuh paling-paling nanti kalau lebih late lagi dijual tuh sepatu tuh. Ganti Hilang apa? tuh Ganti Magician winter ya. ya. Ganti winter atau imo lah ya. Nah. Ya kalau yang slow hand biasanya imo. Cuma kalau kayak gini biasanya winter. Ini gak slow hand. Iya, Tadi dia winter. ganti aja pas pakai Cepet cloud tuh, juga cepet cepet banget. banget. Nah, itu. Pulung gak relate om. Pulung bisa, nggak relate. Pulung nggak pasti relate. imo tuh biasanya. Kalau Imo. nggak Gak imo dia. bikin. Nggak usah bikin. Gak ya. bikin, gak bikin. Langsung ya. Langsung aja, udah ngapain sih lah. Ini kita. Iya. Tapi Baloy juga dengan Khalid yang kita mention tadi nih. Khalid dengan Chusin. Jadi kombinasi duo yang memang bisa mengusir River dengan sangat baik. Baloiski ya. Banyak juga upaya-upaya tadi dia langsung buka rajin sayang stroke ke dalam turret. Ya. Tapi yang perlu dikredit ini chemistry Kenziski dan juga Marcel gak sih pas tadi di outer middle turret yang dive Marcelnya nebein, Kenzinya iya, dapetin ke arah belakang juga. Betul. Banyak sih kayak chemistry dari Geek yang kelihatan hilang di minggu keempat. Tapi ada ya ternyata sekarang Ternyata udah bangkit sudah ya. bangkit dan bahkan jauh lebih menyatu gitu. Real. Dan juga ini dia untuk netral objektif yang bener-bener dikuasain semua sama Geek Fam ya. Dari Lord, Turtle, turret bahkan juga gak ada yang hancur sama sekali buat Geek Fam. Iya. Ini menunjukkan bagaimana mereka sangat-sangat kuat dan bisa menjadi kontestan untuk siapapun yang ada di posisi ke-6 nanti ya. Wah ini bakal tarik-tarikan sih. 6
panas banget nih nomor 6. Ya. Kan ini lagi menyala nih. Bener. Sedangkan posisi 5-6 lagi kayak Lagi masih balap goyang tarik-tarik ya. kan. Nah, soalnya nanti juga bakal main kan. Main Tuh, nanti, bener. posisi 5, posisi 6. 6. Tuh main tuh nanti. Ya bakal cukup menarik untuk melihat. Tapi kita punya Rich Guy by Todak kita. Kenzie kan? Iya. Kenzie. Kenzie ya. Jadi damage deal-nya juga gede, total assist ada di Nazara ya. Memang 0-0-10 ya buat Nazara. Cuman lihat bagaimana dia megang objektif, bisa catch up level. Ya, megangin hero lawan juga Iya, tadi. karena bukan eksekutor kan, dia tank, Tank, utility. bener. Jadi kalau util itu berarti harus turunin ego, gak dapat point kill gak apa-apa gitu kan. Betul, nah itu tim ya. Iya. Dan akhirnya juga tidak ada bahkan damage to turret ya dari Arkeoshi karena bener-bener depannya udah dibarricade ya kan. Yang satu bawa pasir, yang satu tangannya masuk kantong ya kan. Mana? Oh, iya. Berat. Tapi Apalah daya ya. Apalah daya.